Kesaksianku S4K, yes. Shalom, salam S4K. Kasih Yesus hari ini telah mengubahkan saya melalui ayat yang luar biasa, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mendapat pekerjaan yang jauh lebih baik adalah impian semua orang dalam dunia pekerjaan. Diawali dengan mimpi dan ingin mencapai dengan segala usaha baik, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Mendapat panggilan dari sebuah sekolah yang merupakan impian saya untuk mengajar dan bergabung menjadi guru di sana membuat sukacita saya meluap. Begitu juga usaha dan semangat untuk mengikuti segala proses yang diberikan. Melalui ayat ini, Tuhan sedang memberitahu saya bahwa sebagian dari keberadaan saya ada dalam lorong yang gelap, dan Tuhan sedang memanggil saya untuk keluar dari lorong kegelapan itu. Saya mengikuti sekitar 5 tes tertulis dan 3 tes lisan. Waktu yang saya korbankan di tengah padatnya kerjaan dan jadwal mengajar di tempat saya bekerja, belum lagi pikiran untuk menyelesaikan setiap proses dan ide-ide cemerlang agar sekolah tersebut tertarik dengan cara saya mengajar. Tiba di tes terakhir, medical check-up. Orang-orang yang tahu bahwa saya sudah sampai tahap ini berpikir, pasti kamu lolos. Jarang perusahaan tidak meloloskan karyawan jika mereka sudah mengeluarkan cost untuk medical check-up. Kata-kata itu yang saya dengar dan membuat saya terus berharap kepada Tuhan. Jika memang ini yang Tuhan mau, saya hanya minta Tuhan menolong saya sampai tahap akhir. 3 hari setelah saya melakukan MCU sampai foto toraks, saya mendapat email yang berisi berdasarkan hasil MCU, Anda tidak direkomendasi untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Ketika membaca email tersebut bertepatan dengan saya sedang mengajar murid di sekolah tempat saya bekerja. Ingin menangis dan teriak, namun tidak mungkin. Mata saya yang berkaca-kaca dan suara bergetar ketika mengajar membuat murid saya bertanya-tanya, "Miss Felis, are you okay?" Dokter mendiagnosa saya hipertensi grade 1. Tim HRD sekolah itu sangat menyayangkan dan mencoba bernegosiasi dengan dokter tersebut karena melihat dari tes tertulis dan lisan saya yang dapat dipertimbangkan. Penyesalan saya tidak sampai pada gagal mendapat pekerjaan saja, namun juga menerima diri saya kembali dengan usia muda sudah didiagnosa dengan penyakit itu. Hari itu saya pulang dari sekolah memberi kabar kepada papa, adik, dan teman-teman terdekat, cuma bisa mengatakan maaf jika saya membuat kalian kecewa. Firman ini mengingatkan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginan agar saya tidak lagi perlu bersungut-sungut sekalipun yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau planning yang saya buat. Tidak kecewa pada diri sendiri dan menerima diri sendiri sebagaimana Tuhan menaruh rancangan baik dalam pekerjaan hidup saya. Kalah yang kali ini menjadikan pemacu untuk saya lebih semangat lagi. Menurut orang, kegagalan saya kali ini adalah simple, namun saya juga belajar untuk menjaga kesehatan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan saya mampu untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya datang kepada Tuhan dan memohon kekuatan, tidak mengutuki diri sendiri dengan keadaan kegagalan saya, dan menjadi saksi bagi teman terdekat dan kita semua walau keadaan tidak sesuai harapan. Tuhan tidak biarkan saya sendiri, walaupun saya saat itu berada dalam impian yang belum bisa saya gapai. Saya tahu bahwa rancangan Tuhan di tempat saya bekerja sekarang dan memulai lagi sulit untuk hidup sehat dengan berolahraga. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah hidup kita menjadi hidup penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Kesaksianku S4K, yes.